Ada yang mengatakan tomat itu buah, ada juga yang bilang tomat itu sayur. Bahkan ada yang mengelompokkannya menjadi buah dan sayur. Jadi sebenarnya tomat itu apa sih? Di video kali ini kita akan bahas tuntas seputar tomat. Memiliki nama latin Sornum lycopersicum, ada banyak sekali manfaat dan kegunaan tomat. Antara lain, tomat bisa diolah menjadi saus, menjadi penyedap masakan, menjadi jus, bahkan keripik, ataupun juga kerupuk. Di Indonesia sendiri, tomat selalu bisa ditemui tanpa mengenal musim. Tanaman tomat bisa tumbuh baik di semua tempat, di dataran tinggi maupun di dataran rendah, tergantung varietasnya. Tanaman tomat dapat tumbuh baik di dataran tinggi, yaitu lebih dari 700 mdpl, pada dataran medium 200-700 mdpl, dan dataran rendah kurang dari 200 mdpl. Faktor temperatur dapat mempengaruhi warna buah. Pada temperatur tinggi, yaitu di atas 32 derajat Celcius, warna buah cenderung kuning. Sedangkan pada temperatur yang tidak tetap, warna buah cenderung tidak merata. Temperatur yang dinilai ideal adalah antara 24 derajat sampai 28 derajat Celcius. Hal ini berpengaruh baik terhadap warna tomat, yang umumnya cenderung berwarna merah merata. Keadaan temperatur dan kelembapan yang tinggi berpengaruh kurang baik terhadap pertumbuhan, produksi, dan juga kualitas buah tomat. Kelembapan yang relatif yang diperlukan oleh tanaman tomat adalah 80%. Tanaman tomat memerlukan intensitas cahaya matahari sekurang-kurangnya 10-12 jam setiap hari. Tanaman tomat merupakan tanaman yang bisa tumbuh di segala tempat, di daerah terendah sampai daerah dataran tinggi, gunungan. Untuk pertumbuhan yang baik, tanaman tomat membutuhkan tanah yang gembur, kadar keasaman pH antara 5-6, tanah yang sedikit mengandung pasir, dan banyak mengandung humus, serta pengairan yang teratur dan cukup dari mulai tanam sampai mulai panen. Berdasarkan tipe pertumbuhannya, tanaman tomat dibedakan menjadi tipe determinate dan indeterminate. Tanaman tomat bertipe determinate mempunyai pola pertumbuhan batang secara vertikal, terbatas dan diakhiri dengan pertumbuhan organ vegetatif berupa akar, batang, dan daun. Sedangkan tomat bertipe indeterminate mempunyai kemampuan untuk terus bertumbuh. Baik tandan maupun bunga tidak terdapat pada setiap buku, serta pada ujung tanaman senantiasa terdapat pucuk muda. Pembuahan terjadi 96 jam setelah penyerbukan, dan buah masak 45 hari sampai 50 hari setelah pembuahan. Persentase penyerbukan sendiri pada tanaman tomat adalah 95% sampai 100%. Faktanya, di seluruh dunia 177 ton tomat diproduksi tiap tahun. China adalah produsen tomat terbesar di dunia dengan volume produksinya 56 juta ton per tahun. India berada di urutan kedua, disusul oleh Amerika di urutan ketiga. Sedangkan di Indonesia sendiri, tomat diproduksi sekitar 800.000 ton per tahun. Jadi, yang menjadi perdebatan kita adalah tomat termasuk buah atau sayuran. Tomat bisa saja masuk sebagai buah ataupun sayuran, tergantung sebutan di setiap negara. Di Tennessee dan Ohio telah diklaim tomat sebagai buah, sedangkan New Jersey menyatakan bahwa tomat adalah sayuran. Di Arkansas menetapkan sebagai keduanya, yaitu buah dan sayuran. Mengutip dari Life Science, jika dilihat dari sisi botanis, keduanya dapat dibedakan dengan melihat dari bagian asalnya. Disebut sebagai buah apabila memiliki struktur penghasil biji dan berkembang dari ovarium tanaman berbunga. Bagian selain itu, misalnya yang berasal dari akar, batang, maupun daun, disebut sebagai sayuran. Akan tetapi, berbeda jika dipandang dari sisi kuliner. Ada yang dalam kacamata botanis termasuk buah, jika tidak memiliki rasa manis ataupun asam layaknya buah, maka akan dikelompokkan sebagai sayur, misalnya terong, paprika, dan juga tomat.
Sama halnya timun, tomat juga disebut sebagai buah maupun sayur, bergantung dari sudut pandang mata kita melihatnya. Mengutip dari European Food International Council, tomat memiliki biji, keluar dari bunga, namun kerap kali diolah sebagai bahan pelengkap sebuah masakan, dengan rasa gurih tentunya. Hal itu membuatnya dikelompokkan sebagai sayuran. Sejarah tomat. Menurut Andrew F. Smith, dalam The Tomato in America, tomat kemungkinan berasal dari dataran tinggi pantai barat Amerika Selatan. Setelah Spanyol menguasai Amerika Selatan, mereka menyebarkan tanaman tomat ke koloni-koloni mereka di Karibia. Spanyol juga kemudian membawa tomat ke Filipina, yang menjadi titik awal penyebaran ke daerah lainnya di seluruh benua Asia. Spanyol juga membawa tomat ke Eropa. Tanaman ini tumbuh dengan mudah di wilayah perikim Mediterania. Tomat sudah dibudidayakan sejak lama di Amerika Latin. Tanaman tersebut dibudidayakan pertama kali sejak tahun 700 sebelum Masehi oleh suku Inka dan juga suku Aztec. Di Eropa, tomat diperkenalkan oleh Christopher Columbus. Dia membawa banyak biji-bijian setelah berlayar dari Amerika, termasuk salah satunya adalah biji tomat. Di Asia, tomat diperkenalkan oleh pedagang Spanyol dan juga Portugis. Hal ini berlangsung sejak abad ke-16. Sedangkan di Indonesia, penyebaran tomat dilakukan oleh Portugis pada abad ke-18. Nilai gizi tomat. Tomat sangat disukai banyak orang dan juga kaya akan vitamin A, C, serta mineral dan asam buah yang sangat baik untuk kesehatan. Tomat juga kaya akan antioksidan yang diberi nama lycopene. Lycopene merupakan senyawa yang ditemukan dalam buah tomat yang berfungsi untuk melindungi sel-sel tubuh dari oksidan yang dapat menyebabkan kanker. Hasil tes laboratorium menunjukkan bahwa lycopene memiliki kekuatan 2 kali lebih kuat dari beta-karotin untuk menetralisir radikal bebas. Dari beberapa kali uji klinis membuktikan bahwa orang yang suka makan tomat dalam jumlah banyak memiliki resiko kecil terserang beberapa macam kanker. Manfaat tomat. Tomat memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah mencegah timbulnya penyakit kanker. Pada bagian buahnya, tomat kaya akan vitamin C dan juga antioksidan. Fungsi kedua senyawa tersebut adalah menangkal radikal bebas sehingga dapat berperan sebagai anti kanker. Kemudian, tomat juga dapat meminimalisir risiko penyakit jantung. Hal ini karena tomat kaya akan potasium, vitamin C, kolin, dan serat. Selain itu, juga kaya akan kalium, sehingga tomat dapat memperlancar kinerja jantung. Kemudian, tomat juga berfungsi baik untuk mempercantik kulit. Tanaman tomat kaya akan vitamin C yang berfungsi membantu produksi kolagen. Tidak heran jika dengan mengkonsumsi tomat dapat memelihara kulit sehingga tampak cantik, kencang, dan juga awet muda. Tomat dapat memelihara kesehatan mata. Tomat juga kaya akan beta-karotin dan vitamin A. Hal ini penting untuk memelihara kesehatan mata dan fungsi retina, sehingga bebas dari berbagai gangguan. Tomat juga berfungsi melawan peradangan. Anda dianjurkan untuk rutin mengkonsumsi jus tomat setiap hari untuk mencegah dan mengatasi penyakit radang. Biasanya, radang terjadi akibat adanya infeksi, artritis, maupun nyeri sendi. Berikut ini adalah jenis-jenis tomat yang ada di dunia. Mari kita simak satu-satu. Jenis tomat yang pertama adalah tomat cherry. Tomat cherry memiliki bentuk buah seperti buah cherry dengan warna merah, biasanya digunakan sebagai campuran untuk membuat masakan tumisan. Kemudian ada juga tomat plum, hampir sama seperti tomat cherry, namun bentuknya lebih lonjong. Biasanya jenis ini diaplikasikan untuk membuat sambal. Tomat hijau, ini biasanya dipanen ketika buah tanaman ini masih berusia muda, sehingga warnanya seperti namanya, yaitu hijau. Buah ini memiliki rasa asam yang lebih tinggi dibanding lainnya, dan memiliki kandungan air tidak banyak. Tomat beef memiliki ukuran yang jumbo dan permukaan kulitnya yang tidak halus.
Biasanya jenis ini digunakan untuk isi sandwich. Karena ukurannya yang besar, bisa membungkus bagian daun selada dan daging. Tomat anggur. Ini ukurannya hampir menyerupai seperti buah anggur, dan rasanya pun tidak seperti jenis lainnya yang asam. Buah ini memiliki rasa manis, sehingga banyak yang mengkonsumsinya secara langsung. Namun, di Indonesia sendiri masih jarang dalam budidaya jenis ini. Berikutnya ada tomat pir. Seperti namanya, bentuk tomat ini hampir sama dengan buah pir. Namun, ukurannya lebih kecil. Warnanya bervariasi, yaitu merah, kuning, dan juga orange. Rasa tomat tersebut manis, sehingga bisa langsung dikonsumsi ataupun dibuat salad. Jenis ini juga tidak kita jumpai di Indonesia. Oke, demikian video kita hari ini yang membahas tentang tomat. Jika ada request tentang pembahasan yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.